Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis wal ishruna an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qalu lin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma baina tasaddaquna inna bikulli tasmihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufin shadaqatan wa nahyi an munkarin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu wal ishruna. Al-hadisul khamisu utawi iki iku hadis kang kaping 5. Wal ishruna lan 20. Atau hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin, cerita saking sahabat Abi Dzar radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Dzar aidon halimana annanasan sak temene menungso min ashabi Rasulillahi kang tetep setengah saking pira-pira sahabate Rasulullah sallallahu kibaring rahmat taklim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wa sallama lan rahmat keselamatan. Iku qalu padha takon sapa nas lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu kibaring rahmat ta'lim Allahu sapa Allah ta'ala halimahu luhur sapa Allah alaihi ing atase an-nabi wasallama wa alihi lan ing atase keluargane Nabi wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane pitakonane ya Rasulullah hu Rasulullah zahaba padha budalan sapa ahlud dusuri wong kang sugih bil ujuri kelawan pira-pira ganjaran yusalluna padha salat sapa ahlud dusur kama nusolli kaya oleh salat kita wa yasumuna lan padha poso sapa ahlud dusur kama nasumu kaya oleh poso kita wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa ahli kusur bi fuduli amwalihim kelawan leluhane pira-pira bondone ahli kusur. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu, rupane awalaysa qad ja'alallahu ila akhirih. Awalaysa ana ta ora ana iku qad ja'ala teman-teman wis ndadekake
Allahu sapa Allah lakum maring sira kabeh ma ing barang tasaddaku kang padha sedekah sira kabeh. Apa inna bikulli tasbihatin sak temene kelawan saben-saben wacan tasbih apa sodakotan sodako. Wa kulli takbiratin lan saben-saben wacan takbir apa sodakotan sodako. Wa kulli tahmidatin lan iku saben-saben tahmid apa sodakotan sodako. Wa kulli tahlilatin lan iku saben-saben tahlil apa sodakotan sodako. Wa amrin lan iku perintah bima'rufin kelawan perkara apik apa sodakotan sodako. Wa nahi lan iku nyegah amungkarin saking perkara mungkar apa sodakotan sodako. Wa fi bu'i ahadikum lan iku ing dalem sawate salah suci sira kabeh apa sodakotan sodako. Qalu mongko padha takon sapa nas ya Rasulullah ya Rasulullah ayati ana ta nekan sapa ahaduna salah suwijine kita syahwatahu ing syahwate ahaduna wa yakunu lan ana iku lahu kedue ahaduna fiha ing dalam syahwatahu apa ajrun ganjaran. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ara'aitum ana ta weruh sira kabeh law wadaha lamun ndele sapa sira ha ing syahwat fi haramin ing dalem perkara haram akana ana ta ana iku alaihi ing atase wong doa fi haramin wizrun apa dosa. Fakadzalika mongko mengkono wong doa fi haramin akana alaihi wizrun idza wong doa nalikane ndele sira ha ing syahwat fil halali ing dalem perkara halal. Kana mongko ana apa wong doa fil halal kana mongko ana lahu iku kedue wadhaha fil halali ajrun opo ganjaran. Rawang riwayatake hu ing hadis Muslimun sopo Imam Muslim. Hadis yang ke-25 ini diriwayatkan dari Imam Muslim, yakni dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW. Isi pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, orang-orang kaya dengan begitu banyak pahala berangkat ke hadapan Allah. Mereka bisa sholat seperti kita, mereka juga puasa seperti kita. Nah, tapi mereka bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa. Ini pertanyaan para sahabat yang notabene dalam kekurangan. Apa jawaban Rasulullah dari para sahabat tersebut? Nah, jadi sebelum mendengar jawaban Rasulullah, saya ingin menjelaskan sedikit. Semoga mendapatkan hidayah Allah. Jadi dulu zaman sahabat Nabi itu memang benar-benar fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang miskin ya tidak ingin kalah dengan orang kaya.
sehingga membandingkan bagaimana ini ya Rasulullah, saya nanti menghadap Allah kan ya kalah sama orang-orang kaya. Orang-orang kaya sama seperti kita, bisa sholat, bisa puasa, tapi keunggulan mereka itu bisa bersedekah dengan hartanya, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Pertanyaan kan unik. Jadi orang sahabat-sahabat yang kurang mampu bertanya hal itu. Jadi bagaimana bisa mengimbangi? Kalau intinya kan ingin mengimbangi orang kaya amalannya. Jadi ibadahnya ingin unggul-unggulan dengan orang kaya. Jangan sampai kalah. Nah, lalu jawaban Rasulullah itu awalnya qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Jadi apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah benar-benar telah menjadikan untuk kamu apapun bisa dipakai untuk sedekah. Apa itu? Yaitu bikulli tasbihatin shadaqatan. Jadi dalam setiap bacaan tasbih itu bernilai sedekah. Dalam setiap bacaan takbir itu juga bernilai sedekah. Dalam setiap bacaan tahmid itu bernilai sedekah. Dalam setiap tahlil itu juga bernilai sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu juga bernilai sedekah. Bahkan bersetubuh dengan istri itu juga termasuk sedekah. Mendengar kata fi bud'i ahadikum, kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kita kalau mendatangi syahwat kita, memenuhi hasrat kita untuk berhubungan suami istri dengan istri kami itu apakah bisa mendapatkan pahala? Pertanyaannya kan unik. Jadi hiburannya orang miskin itu, hiburannya orang yang kurang mampu itu ya. Makanya kadang gini, jadi orang-orang miskin itu ya hiburannya kan istrinya itu. Jadi sehingga kadang orang miskin itu anaknya banyak. Mau gimana lagi, ini kan hadisnya ada. Jadi yang pertama membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, terus amar ma'ruf nahi munkar. Terus yang selanjutnya itu bersetubuh dengan istri, itu juga sedekah. Mendengar jawaban itu, ya mendengar pertanyaan dari sahabat tadi, bagaimana wahai Rasul, apakah kita dapat pahala kalau bersetubuh dengan istri-istri kami kan? Rasulullah menjawab, araitum law du'a fi haramin akana alaihi wizrun. Tidakkah apakah kamu tahu kalau kamu meletakkan syahwatmu kepada hal yang haram itu akan mendapatkan dosa? Begitu juga sebaliknya, kalau meletakkan syahwatmu kepada hal yang halal otomatis akan mendapatkan pahala. Jadi memenuhi hasrat atau memenuhi syahwat kepada yang halal itu mendapatkan pahala. Makanya memenuhi hasrat kepada yang haram itu juga mendapatkan dosa. Jadi memang sangat perlu diketahui hal itu. Jadi orang-orang yang tidak mampu ya sedekahnya seperti itu, membaca tasbih, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang perlu diketahui lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu perintah, ma'rufin dengan kebaikan. Jadi yang penting memerintahkan kepada kebaikan. Maksudnya memerintahkan kepada kebaikan itu apa? Ya memang idealnya itu kita harus berbuat baik baru menyuruh orang berbuat baik. Ya, nahi mungkar itu mutlak harus dilakukan. Jadi kalau misalkan kita ini orang suka minum misalnya, terus ada keponakan kita minum, ya dicegah, jangan wes lele dari bang paman, jangan. Jadi ya harus dicegah, jangan minum. Paman sendiri minum ya,
biar saya saja yang minum, kamu jangan, boleh anu. Harusnya kan seperti itu. Jadi kita memutus tali dosa itu cukup dari kita saja, orang yang lain jangan sampai ikut. Harusnya seperti itu. Kalau setiap orang seperti itu akhirnya kan berhenti. Jadi meminum minuman keras bisa berhenti, apapun bisa berhenti, sekali masakan bisa berhenti. Tapi sekarang kan tidak. Kadang mau ke karaoke aja malah ngajak teman yang lain. Harusnya kan jangan seperti itu. Harusnya kan cukup kita saja yang ke karaoke, sholat mujo, sholat konwai, ngaji kan gitu. Karena kan tidak. Saya karaoke posisi gitu. Itu kadang kita itu lupa bahwa itu juga kewajiban kita. Biarpun kita dalam kemaksiatan itu, jangan sampai orang lain masuk ke dalam maksiat tersebut. Akhirnya kita masih bisa mempunyai kebaikan, sisi kebaikan kita, yaitu di amar ma'ruf nahi anil munkar. Jangan sampai tidak mempunyai sisi kebaikan sama sekali. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga antara ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.